I want to come home. Will you join me? Don't leave me out! Don't leave me Oke guys, jadi di sini aku bakal nyeritain salah satu tokoh paling bersejarah, ya, Napoleon Bonaparte. Kalian pasti nggak ngerasa asing kan sama nama itu. Jadi Napoleon Bonaparte atau dikenal sebagai Napoleon I adalah seorang kaisar pertama di Prancis yang dinobatkan pada tanggal 2 Desember 1804 dan juga seorang jenderal Prancis. Selain dikenal sebagai kaisar dan jenderal Prancis, ia juga dikenal sebagai pahlawan revolusi Prancis. Ia sering memenangkan berbagai pertempuran hingga membawa hampir seluruh negara Eropa di bawah kekuasaan Prancis. Jadi itu aja deskripsi singkatnya. Mari kita masuk ke kehidupan singkat seorang Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon ini lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika. Buat yang belum tahu, jadi Korsika ini letaknya di sebelah barat Italia dan berada di sebelah tenggara daratan Prancis. Jadi Napoleon ini lahir di keluarga bangsawan dengan seorang ayah yang bernama Nobilo Carlo Bonaparte. Jadi ayahnya ini tidak hanya bekerja sebagai pengacara, namun juga pernah menjadi perwakilan Korsika pada saat Louis XVI menguasai daerah tersebut pada tahun 1777. Dan ibunya ini berasal dari keluarga bangsawan yang bernama Maria Letizia Ramolino. Jadi sebenarnya pada saat itu Carlo bisa saja nih kabur bersama keluarganya dari wilayah sana. Namun Carlo malah memilih untuk berdamai dengan Prancis dan bekerja sama. Nah, Napoleon ini lahir dengan nama Napoleone de Bonaparte. Namun setelah itu ia mengganti namanya pada usianya yang menginjak 20 tahun. Jadi ia awalnya didaftarkan di sekolah agama yang terletak di Autun, Prancis untuk belajar bahasa Prancis. Lalu pada Januari 1779, Napoleon didaftarkan ke sekolah militer. Nah, disitulah Napoleon mendapatkan berbagai perundungan dikarenakan logat Korsikanya yang masih menempel ya. Karena dia sendiri kan lahirnya dari Korsika ya. Nah, dari situlah Napoleon kan tidak memiliki teman, jadi ia memilih untuk menyendiri dan mulai belajar dengan rajin. Karena itulah Napoleon ini menguasai pelajaran matematika dan cukup memahami sejarah dan juga geografi. Kemudian pada tahun 1784, ia menyelesaikan pendidikannya dan mendaftar di sekolah elit di Paris yang membuatnya dilatih untuk menjadi perwira artileri. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya, Napoleon kembali ke Korsika. Namun karena sebelumnya ayahnya memilih untuk berdamai dan bekerja sama dengan Prancis, kehadiran Napoleon di sana rasanya seperti diterima kurang baik oleh pihak Korsika. Nah, karena itulah Napoleon memutuskan untuk kembali ke Prancis dan menjadi pasukan tentara Prancis di sana. Nah, kemudian ketika revolusi Prancis meletus pada 1789, Napoleon dengan cepat mendukung gerakan revolusi tersebut yang membuatnya menjadi salah satu dari kaum revolusioner. Napoleon juga memimpin perebutan kota Toulon dari kaum royalis yang dimana kejadian saat itu disebut sebagai pengepungan Toulon. Semenjak itulah Napoleon dipromosikan menjadi brigadir jenderal di usianya yang masih 24 tahun. Dan pada tahun 1795, Napoleon mengeksekusi kaum royalis di hadapan umum dan hal itu membuat kaum royalis terpukul mundur. Dan semenjak saat itu juga Napoleon dipromosikan untuk menjadi komandan tentara Prancis.
Nah, sekarang kita sedikit kembali ke saat-saat setelah pengepungan Toulon, tepatnya di tahun 1794. Di mana saat itu Napoleon bertemu dengan seorang wanita yang bernama Josephine de Beauharnais di suatu pesta dansa penyintas yang berada di Paris. Di sana Napoleon jatuh cinta dengannya sebelum kemudian menikah dengannya pada tahun 1796. Josephine sendiri usianya 6 tahun lebih tua dan merupakan janda dari 2 anak. Namun hal itu tidak jadi halangan bagi Napoleon untuk sangat amat mencintai istrinya. Terbukti dari setiap ia pergi jauh, ia pasti akan menuliskan surat kepada Josephine yang berisi pengungkapan rindunya. Kemudian karena kaum revolusionis ingin menyebarkan pengaruhnya ke berbagai daerah lain, Napoleon pun mulai menggencarkan aksi-aksinya sebagai invasi kepada daerah-daerah lain yang ada di Eropa. Napoleon kemudian mulai menggencarkan aksinya berupa invasi-invasi terhadap negara-negara di Eropa. Jadi setelah ia menikah, ia langsung berangkat tuh ke Italia untuk melancarkan invasi ke Italia beserta Austria yang kebetulan berada di Italia saat itu. Perang tersebut kemudian berakhir pada tanggal 18 Oktober 1897 setelah kedua belah pihak melakukan perjanjian yang disebut sebagai Campo Formio. Nah, setelah sukses di Italia, Napoleon langsung berangkat ke Mesir untuk memimpin ekspedisi militer ke Mesir di tahun 1798. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan Inggris di wilayah Mediterania dan juga mengganggu jalur perdagangan Inggris dengan India. Kemudian setelah beberapa invasi ke negara-negara lain seperti Rusia, Prusia, Spanyol, Portugal, Swiss, Belgia, dan juga Denmark, ia kemudian kembali lagi ke Prancis dan disambut sebagai seorang pahlawan. Namun ternyata kondisi Prancis saat itu juga sedang mengalami gonjang-ganjing politik. Dan di sana Napoleon kemudian menemukan celah untuk ia bisa mengambil alih kekuasaan Prancis. Napoleon kemudian melakukan kudeta yang disebut sebagai kudeta 18 Brumaire pada November 1799 dan berhasil menggulingkan pemerintahan Direktori. Segera setelah itu Napoleon membentuk konsulat dengan dirinya sebagai konsul utama atau sebagai posisi tertinggi dalam pemerintahan lah. Kemudian pada tanggal 18 Mei 1804, ia dinyatakan oleh Senat sebagai Kaisar pertama Prancis. Nah, itu baru dinyatakan saja ya, belum resminya. Jadi penobatannya baru pada tanggal 2 Desember 1804. Semenjak saat itu juga, sebagai kaisar, Napoleon mulai melakukan berbagai reformasi di Prancis, termasuk salah satunya adalah Kode Napoleon atau Kode Sivil. Jadi, di kode itu adalah semacam undang-undang Napoleon yang kebanyakan isinya menekankan tentang kesetaraan dan kebebasan sesama manusia. Setelah menjadi kaisar pun, Napoleon nggak berhenti nih buat melakukan invasi ke berbagai daerah. Dan saat itu disebut sebagai The Napoleonic War. Napoleon kemudian berhasil menguasai hampir seluruh negara di benua Eropa. Kemudian di tahun 1809, Napoleon dengan berat hati memutuskan untuk menceraikan Josephine dikarenakan Josephine tidak dapat memberikannya keturunan. Tapi setelah mereka bercerai pun, Napoleon dan Josephine tetap berhubungan baik. Terbukti di mana Napoleon sering berkirim surat dengan Josephine dan juga ia selalu mengunjunginya di saat memungkinkan. Nah, kemudian pada tahun 1810, Napoleon menikah lagi nih dengan seorang putri dari Kaisar Austria yang bernama Mary Louise. Mary Louise kemudian berhasil memberikan keturunan bagi Napoleon dan Napoleon berharap agar keturunannya tersebut bisa menjadi penerusnya atau sekarang dikenal sebagai Napoleon II lah. Namun pada tahun 1812 Napoleon mengalami kegagalan dalam menginvasi Rusia
di mana saat itu Rusia menjalani taktik yang cukup cerdas karena saat itu Rusia bakar habis kotanya agar pasukan Napoleon tidak mendapatkan pasokan makanan. Jadi faktor kegagalannya saat itu adalah kurangnya pasokan makanan dan juga cuaca dingin yang ekstrim di Rusia yang membuat pasukan Napoleon terpukul mundur. Selain itu, pasukan Prancis juga mendapat penyerangan dari koalisi Austria, Rusia, Prusia, dan juga Swedia. Dan hal itu memaksa Napoleon untuk menyerah dan akhirnya lengser dari jabatannya sebagai kaisar. Segera setelah lengsernya Napoleon pada tahun 1814, Napoleon kemudian diasingkan ke Pulau Elba, di mana itu tempatnya di tengah laut Mediterania lah. Nah, kemudian pada tahun 1815, Napoleon kabur tuh dari sana dan kembali ke Prancis. Setibanya kembali dari Elba, Napoleon malah mendapatkan kabar yang cukup menyayat hati, di mana Josephine ini ternyata telah meninggal pada tanggal 29 Mei 1814 karena pneumonia. Ya, kotek sih. Gak lama setelah itu, negara-negara Eropa juga mulai membentuk koalisi lagi untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Prancis. Di mana pada tanggal 18 Juni 1815, Napoleon mengalami kekalahan yang terakhir kalinya lah. Ya, pertempuran terakhir, kekalahan terakhir, ya gitu. Di pertempuran yang disebut pertempuran Waterloo. Kemudian Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Saint Helena. Di sana Napoleon menghabiskan sisa-sisa hidupnya hingga akhirnya meninggal pada 5 Mei 1821. Dan kata-kata terakhirnya adalah Prancis, tentara, kepala pasukan, dan juga Josephine. Wow. Ya, begitulah rangkuman kehidupan singkat dari seorang Napoleon Bonaparte. Tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, namun juga dikenal karena meninggalkan dampak besar bagi dunia hingga saat ini. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau misalnya saya ngomongnya berepotan ya. Kemudian, aduh ini gelap banget. Lama gelap banget ya. Ya, kemudian terima kasih karena telah mendengarkan, dan maaf jika dirasa ada sumber-sumber yang kurang jelas atau misalnya sumbernya salah, disampaikan masukan di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye. Ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les pondra, la 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas